bagi kalian yang ikut workshop saya yang pertama kali, saya waktu itu ada nyaranin kan pada nanya, kok beli apa, beli apa, beli apa. Waktu itu, waktu market crisis saya bilang, belilah BRI. Saya nggak bilang beli BCA waktu itu, belinya BRI. Nah, ini saya bukain bentar. BCA, bentar ya. Fundamental, oke. Nah, waktu itu saya bilang BRI. Kenapa? Very simple reason. Very, very simple reason. Kita lihat, kita kan mau lihat perusahaan yang bagus. Contoh perusahaan bagus apa? Contohnya seperti ini. Ini revenue itu penjualannya. Perhatiin penjualannya dia. Tahun 2014, 75 triliun. 2015 naik, 85 triliun. Hampir naik 10 triliun ya. 2016 naik lagi. Ini hampir 10 triliun lagi nih naiknya. 2017 naik lagi, 102. 2018 naik lagi. 2019 naik lagi. 2020 dia turun karena COVID. Ini general ya, semuanya turun. Sekarang kita lihat BCA. BCA juga sama bagusnya. BCA is a very very good company. It's a very very good bank. Naik terus juga dia. Dari 43 triliun ke 47, naik lagi 50, naik 53, naik 56, naik 63, naik terus revenue-nya. Kita mau lihat net profit-nya, sama aja, keuntungan bersih. Ini kan yang dibagikan ke kita ya, sebagai pemegang saham ya. 24 triliun, naik lagi 25, naik lagi 26, 29, 32, 34 triliun. Naik terus. Ini turun karena COVID tadi. BCA juga sama aja, naik terus. Ini dua contoh perusahaan yang bagus. 16 triliun ke 18, 20, 23, 25, 28. Ini karena COVID turunnya. Nah, kenapa di awal 2020, waktu itu sekitar bulan Mei, waktu workshop 1, kenapa anak-anak pada waktu itu kenapa saya saranin beli BRI? Ini saya mau jelasin. Waktu itu laporan keuangan terakhir yang keluar 2019 ya. Kita lihat. Net profitnya BCA atau untung bersih BCA 28,6 triliun. BCA 28,6 triliun. Kita lihat BRI 2019. 34,4 triliun. Ingat-ingat. BCA 28 triliun, BRI 34 triliun. Banyak mana? Untungnya besaran BRI kan. Tapi kita lihat harga jualnya. Ini 815 loh. 815 triliun. Sedangkan BRI hanya 537. Bahkan waktu itu, waktu saya announce itu, saya waktu cek, itu hanya 300-an triliun loh. Jadi sangat-sangat murah. Jadi bayangin begini, ini ibaratnya uang di dalam angpaunya. Kita lihat dulu uang di dalam angpaunya. Uang di dalam angpau BCA 28, BRI 34. Banyakan BRI dong. Harga angpaunya berapa? Ya, harga angpaunya BRI 537, BCA 800. Padahal isinya lebih sedikit nih, tapi harganya lebih mahal. Yang BRI isinya lebih banyak, angpaunya lebih murah. Berarti sebenarnya ini murah. Itulah kenapa saya waktu itu saranin beli BRI. Nah, kalau kalau yang ikut ini analisa saya waktu itu, waktu 2019, waktu 2020 awal, kalau yang ikut workshop saya, ini PE ratio 2019 ya. Ini BCA, ini BRI. Waktu itu 9,34, PE ratio-nya di bawah 15, murah ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu nih. Dengan profit 34 triliun BRI, harga jual perusahaannya 321 triliun loh. Dengan profit 34. BCA dengan profit yang 28 triliun, harga jualnya 645 triliun. 2 kali lipatnya. Harga angpaunya lebih mahal 2 kali lipat, tapi isi angpaunya lebih banyak kan BRI. Padahal BCA angpaunya lebih mahal, gitu ibaratnya. Gitu ya. Oke, itu penjelasan saya, jelasin PE ratio, PBV ratio, sama ngelihat ini. Ini kalian bisa lihat di sini juga. ROE-nya saya minta di atas 7%. Oh, ini kecuali untuk bank nggak relevan. ROE-nya di atas 15%. Ya, dia waktu ini selalu di atas 15%. BRI, BCA juga. Jadi sehat ini. Kecuali karena COVID ini.
Nah, oke.